saling. Itu dari sini bisa tadi. Kakak ada ketinggal semua sini. Kita ngetong aku nanti. Itu kan malam kerja. Apa? Dalam sim. Dapat aku ngambil. Tak boleh berhenti dekat. Lambat aja apa? Di kanan sungai tak bang? Tengok tapi cantik ada belum. Mana itu? Dah lama betul. Memang lama. Dah jadi. Masyarakat kuat apa ling? Coba ambil ling. Tanyakan masyarakat nilingnya. Ibu-ibu niling. Tengok ngapa kau sering di jalan tu leh. Ya, bak di tamam ya semua kamal ya. Bang dia dah bergelap eleksi. Jalan. Nah, bang. Dinduk. Apa yang cantik kami kan? Sip. Ya. Ya Haji ya. Ya. Antusiasme masyarakat nampak di sana. Langsung menata ke Widen atau duduk. على النبي وعلى آله وصحبه سيقول لهم الفاتحة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وسلامة في أمورنا وسلامة في أفعالنا وسلامة من كل حاجاتنا وحسن مقاصدنا يا رحمن وحسن مقاصدنا يا رحيم وحسن مقاصدنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا مجيب سائلين saat kami ini sehingga kita hasil terkabul maksud dan tujuan yang murni ini. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, satu-satukan hati kami. Kiranya kekuatan lahir dan batin Kau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjuklah yang baik itu tetap baik di hadapan kami untuk dapat kami laksanakan, dan tunjukkan pula yang buruk itu yang tetap buruk di hadapan kami untuk dapat kami menghindari diri daripadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillah.
Yuyun sini lah. kepada para ulama dan sekalian, alhamdulillah kita terlihat beserta rombongan.
rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kota Padang Sariapi yang bertuah ini dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan yang sangat penting artinya, yaitu dalam kegiatan upaya memperjuangkan pembentukan kabupaten tingkat 2 Rokan Hilir. Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sudah dimilikinya kepada para gubernur kepala daerah tingkat 1 dan para bupati kepala daerah tingkat 2 Rokan Hilir. Terima kasih kepada para utusan, peserta MUBES, undangan hadirin sekalian atas segala partisipasinya untuk mensukseskan MUBES ini. Sehari pelekat namanya benar, dijalin rapat kerjanya rapi. Kami ucapkan selamat datang kepada putra petinggi negeri. Lebih beri memberi, kurang isi mengisi, bulan air karena pembuluh, bulan kata karena mufakat. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenanlah kami melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan musyawarah besar ini. Ada pelaksanaan akan merupakan aspirasi yang didukung masyarakat serta organisasi masyarakat yang menjadi kesepakatan dalam menjalankan program negara desa yang menginginkan terbentuknya sebuah kabupaten. Sektorial dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan pokok-pokok pikiran serta mengusulkan perlunya pemekaran wilayah berbagai kabupaten dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil. Pada tingkat 2 Rokan Hilir terbentuk pada tanggal 5 Mei tahun 1999 oleh 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kudu, Kecamatan Bangkok, Kecamatan Utara Kudu, Kecamatan Limau Lentang, dan Kecamatan Padang Semua. Perjuangan pembentukan Kabupaten Rokan Hilir ini betul-betul tumbuh dari bawah. Artinya terdiri dalam aspirasi yang terdiri mulai dari SKUD, SMD, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, masyarakat perantauan, dan suku-suku serta partai politik yang ada di wilayah Rokan Hilir ini mendukung berdirinya Kabupaten Rokan Hilir ini. Berbagai potensi masyarakat Rokan Hilir bahu-membahu secara stimulan mempersiapkan dan memperjuangkan serealisasinya Kabupaten Rokan Hilir. Maka dalam waktu bersamaan terbentuklah Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Bagan Sariapi. Kalau kita melihat bahwa di bulan Juni kemudian di bulan Mei yang lalu sudah terdapat 4 aspirasi yang menyampaikan keinginan untuk menjadikan daerah-daerahnya untuk ditingkatkan menjadi daerah tingkat 2 otonom. Pertama adalah Kecamatan Mandau. Yang pernyataan ini juga disampaikan pada saat kunjungan Bapak Gubernur ke beberapa hari yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan keinginan masyarakat Sodanaan Siak Serindapura. Kemudian dilanjutkan lagi dengan keinginan masyarakat Selat Panjang yang terdiri dari 3 kecamatan, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Merbau, dan Selat Panjang sendiri. Kemudian alhamdulillah hari ini sebenarnya pernyataan dari masyarakat Rokan Hilir ini jauh sebelumnya sudah kami terima.
bahkan sudah kami teruskan kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Riau serta tembusannya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Ada beberapa alasan khususnya untuk kedanaan Bagan Sapi Api ini. Pertama, daerah Rokan Hilir ini yang dikumpuli 5 kecamatan mempunyai wilayah luas lebih kurang 8.881 km persegi luasnya. Kedua, penduduknya cukup banyak untuk menjadi satu kabupaten, lebih kurang 350.000 jiwa. Oleh karena itu, melihat kondisi demikian, terutama dorongan adanya reformasi, ditambah dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Undang Pokok Pemerintahan Daerah, dan sekaligus adanya Undang-Undang 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi income daripada masyarakat Rokan Hilir ini. Kalau kita melihat kondisi ini, kemudian kita mengetahui sudah berlaku sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 tentang pajak dan retribusi untuk kewenangan daripada Rokan Hilir ini. Kami ulangi, kewenangan daripada Bagan Sapi Api ini, kontribusi PAD ditambah PBB perkebunan sudah mencapai 2 miliar. Ini belum termasuk dengan diberlakukannya Undang-Undang 25 Tahun 1999, karena nanti daerah akan mendapat kontribusi yang besar di dalam membangun daerahnya. Kemudian alasan berikutnya, kenapa prioritas daripada Rokan Hilir ini bukan karena saya berasal dari sini. Karena saya merasakan bahwa kecamatan-kecamatannya mempunyai jarak yang jauh dengan ibu kota kabupaten, sehingga pelayanan masyarakat terasa lambat. Pada era reformasi kita harus memberikan pelayanan yang cepat. Ini alasan kami. Kemudian dari segi pemerintahan, ini dari segi saya sebagai bupati, di dalam ilmu manajemen mengatakan bahwa seorang pimpinan itu maksimal hanya bisa mengendalikan secara langsung untuk mendapat hasil yang efisien dan efektif adalah 5 sampai 6 perangkat. Kita lihat sekarang Kabupaten Bengkalis setelah Dumai berdiri, kecamatannya adalah 16. Jadi kalau kita ibaratkan akan tidak umum dan agenda nasional ketiga, insya Allah nanti Agustus atau November akan diadakan sidang umum MPR sebagai klimaks dari agenda nasional kita. Di situ nanti akan digelar sidang umum MPR untuk menentukan Presiden Republik Indonesia keempat untuk memimpin bangsa ini ke depan memasuki ini. Oleh karena itu sekalian, kita berharap agenda kedua ini dapat diterima oleh rakyat
Dan nanti akhirnya ketiga, sidang umum, kita berharap juga tokoh-tokoh kita, wakil-wakil kita yang diperoleh melalui pemilihan umum kemarin akan dapat bersidang dan bermusyawarah dan membuat pilihan, dapatkan presiden kita yang keempat yang sepenuhnya nanti juga didukung oleh rakyat. Dengan demikian kita sebagai bangsa bisa mantap memasuki milenium ketiga abad masa depan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bahwa semuanya sudah cukup berjalan sampai hari ini. Menyongsong milenium ketiga, kita bangsa Indonesia punya harapan besar, terutama daerah-daerah. Karena sekarang harapan besar itu telah tercerminkan. Tadi juga sudah disinggung oleh saudara Bupati, telah diterbitkan, telah disahkan dua undang-undang penting yang sangat memberi peran kepada daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 22 memberikan kewenangan yang luas sekali pada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya. Di sana yang selama ini tidak sedikit pun diberikan kepada daerah. Tentang perimbangan pembangunan daerah diberikan perimbangan keuangan yang layak. Pertama, daerah seperti hari ini kita lihat daerah-daerah berupaya memperjuangkan agar dibentuk daerah-daerah ekonomi baru. Dan sampai hari ini bagi kami pemerintah daerah memberi manfaat, ya, betul-betul kita dengan jalan beliau. Beliau kan di depan saya ini sudah diusulkan 19 kabupaten baru. Saya lihat beliau baru masuk akal. Masih ada nggak yang lain? Kabupaten lain saya tunggu katanya. Maka kepala kita depan tanpa dibuat apa? Kita berkonsultasi pendek. Saya masalah ibu kota. Bahkan ini secara potensial sangat kuat, ekonominya bagus, sarana sudah ada, listriknya, telekomunikasinya. Cuma yang menjadi kesulitan kita mengembangkan ke depan, bagaimana cara mengembangkan ini, karena space-nya yang terbatas. Karena sebuah ibu kota, kabupaten, itu akan tumbuh dengan cepat. Diperlukan ruang yang cukup. Ini kita harapkan juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang menawarkan lahan sejumlah lahan. Misalnya dulu waktu akan dibuat Kabupaten Kampar, sejumlah tokoh masyarakat sana menawarkan 30 hektar tanah untuk sarana prasarana perkantoran baru, perumahan baru bagi kabupaten yang akan. Berterima kasih kepada Allah daripada kami. Berterima karena ya Allah dibanggakan kami yang berdiri kekuatan jasmani untuk mengemban tugas yang Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, bukan hilir. Oleh sebab itu ya Allah, bulatkanlah tekad kami, bulatkan kepada upakan, bulat air ke mulut, bulat bisa digilingkan, titik bisa wilayahkan. Ya Allah, ya Rahim, berkatilah pertemuan kami ini, lindungilah kami, buatkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, tanamkan rasa persaudaraan di kami. Kapan daerah? Nantilah ya. Baru. Kamu hilang lagi sih. Baru lagi tinggal. Gimana? Gimana? Iya. Ya kita kok titingan? Kami mohon kepada panitia AD, panitia AD, kiranya dapat disediakan segala tempat-tempat lainnya dalam acara berikutnya.
Sekali lagi mohon kepada panitia masjid, panitia pelaksana. Beberapa pertimbangan kasar Ada kita Pak, jangka waktu yang kalau misalkan kita akan mengusulkan. ini kita harapkan Pak Menteri kita ini kan menjelang berakhir kabinet ini. Yang ngerjakan kita dukung. Kalau nanti data tidak lengkap, masalah tidak dulu. Dia punya kecil bagi setiap orang yang meningkat. Yang mengerjakan Mungkin kesulitan kita soal dana dari keluarga. Antara lain, tapi itu oke lah, dana nggak usah kita itu salah satu sudah kita jadikan hanya terus sama orang mau berumah tangga kalau udah kuat semangat keras buat tikar selembar cukup. Banyak tuh orang kawin modal tikar selembar dulu tapi ada tekad setelah itu lah. Tapi masalah prioritas kita menggunakan cara mana ya? Iya, ini kita pesan cepat. Artinya kita tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat. Iya, kita biar lagi. Nanti akan turun dari bawah. Sekarang ya tinggal ya. Soalnya kan harus proaktif. Dumai dulu sekali dulu kan nggak diurus. Ya, karena kebetulan coba itu di mejanya orang besar kita belum ada nama kita. Kalau dulu kita yang terkecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya memintakan penjelasan dari tim steering committee atau hal-hal yang berkaitan dengan adanya pembetulan data-data yang dipandang perlu oleh peserta tugas. Suatu keputusan, tapi melainkan penyempurnaan usul rencana pembentukan yang sudah disusun tim steering committee ini agar menjadi lebih sempurna. Nah, saya mengusulkan agar tertibnya pada sesi ini yang pertama dari segi waktu tambah lagi menjadi jam 15 atau selama-lamanya kita paskan jam 15 WIB kita selesai. Setuju? Baik, ini menjadi pegangan kita bersama. Nah, untuk mengatur lalu lintas untuk termen pertama ditambah nanti di luar kecamatan berarti ada utusan dari istilahnya dari perantau juga memberikan barang umum dengan menyebutkan nama kemudian berasal dari baru perantau asal bukan baru ada lagi yang kedua atau pertamanya kita minta satu orang dulu. Baik. Saya Asanul, peserta dari Pantau dan Pekanbaru. Bahwa dalam paparan itu tadi tidak digambarkan secara jelimet kontribusi pendapatan yang dapat menunjang daripada keberadaan daerah ini. Kalau saya tidak salah, sebab bagaimanapun di samping apa yang disampaikan Bapak Gubernur tadi, jaminan pemilihan itu, kita juga harus memaparkan bahwa secara jelimet satu persatu kita menggunakan yang bisa menunjang pendapatan daerah dari provinsi ini. Keadaan pasar, tapi tidak disebutkan sana. Yang barangkali yang jelas ada loket. Dan untuk dimaklumi bahwa terakhir apa yang Said Munir mewakili kubu. Ada lagi? Saya Said Munir
Teknologi pertahanannya sudah orang paham yang punya itu negeri. Dengan panglima layarnya merebut, mengkelip itu Pulau Jomor adalah dia punya. Maka sejarah ini seringkasnya saya bawa kepada masyarakat. Di saat itu pada masa itu panglima waktu itu Laksamana Muda Khotmah Harakat 1 bintang. Saudara Munir waktu itu mendampingi saya waktu itu. Beliau baru mahasiswa. Kami pergi mengurusnya. Militer ya militer. Anda soal militer Anda itu tidak jadi masalah. Tapi tanah bumi kami ini jangan Anda berkuasa. Berbicara kami kalau Anda itu studi rahasia militer. Anda di sana 12 orang, kami satu sana 12 orang. Kalau mati daripada orang belum tidak ditunjuk, ABRI tidak ditunjuk. Mendengar jawaban itu orang bapak mau apa? Kalau Anda kata pribadi, $8.000 bapak kami berikan. Ini terbuka saja. Jangan masukkan itu. Tapi kalau bapak balikkan itu ke Riau, bapak tak ada harga. Pilih. Saya bilang, lantaran saya orang Riau, tanah itu tanah daripada orang saya. Saya ini orang akan menyatukan daerah. Maka saya bilang, ambil kembali. Saya bawa kembali. Putus hubungan, kembalikan daerah itu kepada Pemda Berdua dengan rujukan kepada Gubernur Kabupaten Bengkalis Bupati saya. Tapi apa yang dia buat? Satu Laksamana bintang 1 beridik itu rasanya kawan yang unik. Dari hanya satu kopral kawan saya. Begitulah nilainya orang-orang hilir ini. Pandang ejeknya waktu itu kepada. Sehingga Pulau Jomor kembali kepada militer dengan segala persoalan perencanaan rahasia militer omong kosong. Itu bukan ada rahasia militer. Saya akan coba. Baik. Nah jadi benar kalau Ayahanda kita dari pakar saya untuk menentukan batas-batas akan boleh ditentukan bahasa ke lautnya berbatas dengan Pulau Jomor. Siapa menguasai itu terserah. Ke daratnya yang sudah berhubung sekarang sudah diambil orang tentukan. Ke hulunya, ke air yang ke sana memindah, tegakkan itu sejarah. Itu yang kata orang-orang hilir. Orang-orang hilir bukan orang yang dijajah. Tapi orang-orang hilir kejantannya. Dia tidak pernah takut ke Sia. Tapi Sia itu secara diplomatnya menghubungi orang-orang hilir. Dan argumentasi cuma yang penting sekarang dan sudah sampai kepada saudara Nabi dalam waktu. Karena sekarang keluarga. Mana yang cacat kita perbaiki, mana yang kurang kita tambah. Jadi kita pada daerah kita. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran seperti itu, saya rasa tidak ada salahnya kalau Pulau Jomor kita masukkan. Kalau kita secara mobil sepakat, itu kita masukkan. Bagaimana kalau kita masukkan? Baik. Masih kita masukkan saja. Kalau tidak ada klaim, kita mau tahu alasannya apa. Selama ini kan tidak pernah kita melacak kebenaran klaim satu pihak itu. Wah itu daerah tertutup, daerah kawasan militer. Tapi ketentuan peraturan perundangan tidak ada yang menetapkan seperti itu. Untuk juga tantangannya terhadap dapat rombongan supaya ini programnya untuk menggali supaya tangga masuk kita itu dari Bengkalis sampai ke provinsi. Waktu itu kami yang satu rombongan masuk saya sendiri dan beberapa kawan dalam Mustan Baru dan sebagainya. Ada beberapa kawan yang saya ingat ada 7 orang bahwa tidak pasti Parwi bersama dan ibu kota kabupaten. Sebelum itu
kami menyampaikan selawat dan salam. Kami juga menunjuk sekretaris sementara dan diberi wewenang dan juga bicara untuk mengingatkan saya apa yang perlu kita catat. Sebelum itu mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Apa? Kalau Melayu itu biasanya kiamat dulu. Wah, Pak Camat. Itulah nama saya, Pak. Abdul itu kata orang tua saya diambil dari kata Abdullah, hamba Allah, laki situlah. Saya bekerja dengan proyek ini yang paling sekarang adalah sebagai kepala bidang penjagaan yang kalau aku malulah sepama. Itu melalui saya lah ketika Provinsi Batu Riau di bawah kantor gubernur untuk sementara. Ini pertimbangan bahwa bagian setiap tiga cocok ya karena kantor produksi Jawa. Cuma untuk definitifnya nanti perlu kita pikirkan mana wilayah-wilayah yang bisa kita kembangkan. Jadi janganlah masih mengotot harus di situ tak selesai 3 itu kemarin enak. Tapi dari segi bersih bilang sidang sebelum anggota legislatif itu membuka tadi termasuk kita daerah 31 Riau itu ada 7 kabupaten, 7 rencana kabupaten. 1 kabupaten Pulalawan, Kampar, 2 kabupaten Rokan Hulu di Kampar, 3 kabupaten Rokan Hilir di Bengkalis, 4 kabupaten Siak, Kabupaten Kalis, 5 kabupaten Dati 2 Kuantan Sinini di Indragiri Hulu, 6 kabupaten Dati 2 Karimun di Kepulauan Riau, 7 kabupaten Dati 2 Natuna Kepulauan Riau, dan 1 perubahan status yaitu Kota Madya Batam diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Batam. Langkah-langkah kita berikut ini adalah langkah yang bagaimana kita lakukan untuk mempercepat apa yang kita inginkan itu, untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir. Nah, barangkali ada pemikiran di antara kita semua bagaimana langkah-langkah itu terwujud di dalam sebuah agenda, dalam sebuah schedule yang ketat. Sebagai contoh misalnya, tadi sudah disampaikan draft oleh tim, berapa hari kita memberikan waktu kepada tim perumus untuk menyempurnakan hasil kerja tim tadi sehingga menjadi draft final. Kemudian berapa hari kita menyusun, menyempurnakan, berapa hari kita beri kesempatan untuk menyampaikan kembali kepada Bupati, DPRD Bengkalis, Gubernur, dan DPRD 31. Berarti kita harus mematikan aspirasi. Kami coba mengorek-orek langkah dan strategi perjuangan pembentukan Kabupaten Rokan Hilir. Artinya kita mulai startnya dari Mubas ini. Yang lalu-lalu apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan itu sebuah satu investasi. Nah, kita mulai. Ini kalau kita setuju nanti coba kita sepakati. Kalau ada kekurangan mari kita sempurnakan. Kalau ada kelebihan mari kita kurangkan. Ya Bang ini ya. 1 misalnya memasyarakatkan rencana pembentukan Kabupaten Rokan Hilir ke berbagai lapisan masyarakat, terutama masyarakat di wilayah Rokan Hilir. Artinya balik kita ke kampung kita masing-masing, kita sampaikanlah ke sanak famili kita yang ada di kampung bahwa kita dalam waktu dekat ini akan menjadi sebuah kabupaten. Ini 1 misalnya kan. Nah, siapa yang melaksanakan ini? Tentu adalah perpanjang tanganan kita yang ada di masing-masing kecamatan. Misalnya bapak-bapak yang dari Kubu nanti pada suatu saat mengumpul seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kubu, mengumpul seluruh
Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah sama-sama kita dengar, adalah tingkat 2 Rokan Hilir. Kami sependapat. Karena apa? Karena setelah kami dengar bahwa rekan kita yang tinggal di Hulu, yang sama satu Sungai Rokan, mengusulkan nama mereka Kota Hulu. Sudah barang tentu kita yang di hilir ini barangkali manis rasanya, Rokan Hilir pula namanya. Dan sebagai contoh yang telah ada Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, bahwa pada pertemuan ini kita akan menyampaikan yaitu 2 nama kabupaten, kemudian juga kota kabupaten. Kabupaten daerah tingkat 2 Rokan Hilir. Kemudian sedangkan nama di mana ibu kota kabupaten untuk sementara akan pending dulu. Baik, terima kasih dari semua perwakilan baik dari Kecamatan Tanah Putih, Rimba Melintang, Bagan Senembah, Ubu, Bangko, dan mewakili tingkat 1 beserta mewakili Bengkalis dan Dumai setuju dengan nama dan mendukung dengan nama Rokan Hilir. Maka oleh karena itu kita sepakati semua nama kabupaten kita adalah Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya kita berlanjut, yaitu tahap kedua, yaitu menentukan nama ibu kota kabupaten. Tempat ibu kota kabupaten. Berdasarkan sarana dan prasarana, kemudian juga letak geografis, kemudian juga ditinjau dari strategis, maka kami mengusulkan bahwa ibu kota Rokan Hilir itu tempatnya adalah di Bagan Syafiapi. Namun demikian, mengingat pertimbangan dan lain sebagainya, kalau seandainya kota Bagan Syafiapi ini tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan, dengan musyawarah kembali, maka ibu kota Kabupaten Rokan Hilir ini tidak berturatan untuk dipindahkan sesuai dengan rencana. Kami rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili Bengkalis dan Dumai. Dengan pertimbangan. Pertama, bahwa kita telah sama-sama mendengar. Yang kita usulkan ini adalah yang telah pernah diusulkan oleh orang tua kita terdahulu. Dengan nama Rokan Hilir dan ibu kotanya Bagan Syafiapi. Kemudian dari pertimbangan lain, bahwa Bagan Syafiapi ini yang dulunya adalah bekas kewedanaan yang membawahi beberapa kecamatan dan kemudian berubah setelah adanya keputusan bahwa kewedanaan itu hapus dan keresidenan, terjadilah pusat pemerintahan sipil yang tertinggi di wilayah ini adalah pembantu bupati yang membawahi 5 kecamatan, juga beribu kotakan Bagan Syafiapi. Dari sisi lain, yang sebaiknya untuk ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 itu harus ditopang oleh prasarana. Yang sebaiknya 3 prasarana, ada jalan menghubung darat,
laut, yang pasnya lagi kalau bisa udara. Namun kelihatan untuk sementara bahwa bagan CPAP kita sama-sama melihat jalan untuk menghubungkan antara kabupaten per kabupaten, antara kabupaten untuk provinsi, untuk saat ini barangkali sudah cukup memadai. Yang dana pusat Departemen Perhubungan yang sampai saat ini belum dapat termanfaatkan, bukan dikarenakan apa, tetapi karena kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Departemen Perhubungan. Begitu pelabuhan siap, dari sisi lain barangkali untuk pengembangan kota yang kami dengar-dengar selintas kilas, dan ini belum dilakukan survei, bahwa bagan ini sempit. Tetapi kami kira kalau memang kita mengembangkan bagan ini, yang kota bagan ini memang sempit. Kalau bukan karena saya orang bagan maka saya mendukung ibu kota kabupaten Tuban bagan sapi, tetapi semata-mata menyimak dari beberapa aspek. Yang pertama, sejarah. Calon sekdam itu tapi dipegang itu ya calon sekdam maju rumah tahanan negara karena Nanti dari kecamatan-kecamatan berikutnya kita mulai lagi dari kecamatan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami tidak akan banyak menguraikan. Pertama, mengingat waktu. Kedua, hal-hal lain yang banyak kita urus supaya hasil komisi A ini dapat berhasil dengan setulus-tulusnya. Kami mengusulkan, karena kami sudah mengambil kesepakatan bahwa ibu kota tingkat 2 Rokan Hilir ini kami mendukung untuk bagan CPAP dengan catatan untuk jangka 5 tahun dipindahkan ke Kecamatan Tanah Putih dengan lokasi Ujung Tanjung. Karena kami melihat bagan CPAP mempunyai sarana pendukung yang cukup untuk dilahirkan sekarang. Saya rasa tidak ada masalah. Tetapi untuk masalah yang akan datang, karena daerah Kecamatan Bagan Serembak, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Lima Melintang, Kecamatan Kubu, kalaulah datang berurusan ke bagan CPAP, saya rasa turun ke bawah, tapi lebih baik ditunggu di ujung tanjung. Dan baik, kita beracara berangsur-angsur telah mengarahkan ke daerah ujung Tanjung. Silakan, Pak. Terima kasih. Bakar dan si Ali pergi mengail ikan. Dapat ikan tapah. Oleh si Bakar dipotonglah ikan tapah ini antara bagian ekor dengan kepala. Si Ali pun dipanggil, "Li, pilih." Tapi aku kok. Kata si Ali, kalau begini tak milih namanya. Untuk itu dalam menetapkan ibu kota kabupaten kita ini kiranya kita tidak demikian. Kita benar-benar berpijak pada pandangan yang jauh ke depan. Yang dalam hal ini memang kami tidak berpanjang-panjang masalah memberikan alasan-alasan. Kalaulah kita mau menyimak dengan pemikiran yang jujur,
walaupun dikaitkan dengan sejarah-sejarah yang terdahulu, tetapi dikaitkan dengan kondisi yang apa adanya sekarang ini. Rasanya Simpang Tanah Putih juga yang cocok jadi ibu kota kabupaten. Kiranya secara jujur kita tidak bisa menilai kenapa di situ letaknya, baik geografis, prasarana, air bersih juga dan sebagainya, frekuensi tugas, pemekaran dan pengembangan kota. Kiranya di sana yang lebih memungkinkan. Karena dalam ini salah satu contoh yang mengungkapkan agaknya 2 buah rumah yang didirikan di Simpang Tanah Putih kalau didirikan bagian cuma dapat dari awal. Namun demikian, kami tidak berpatok sepertinya kunci Inggris. Kalau mau sementara waktu mendalam duduk di masalah kita, oke saja. Bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mendengarkan pesan menyampaikan usulan tentang ibu kota kabupaten. Mungkin dari Lumintang sudah agak berbeda. Karena kami ada berbagai pertimbangan. Kalau tadi dari kecamatan-kecamatan yang lalu atau keputusan lalu itu pertimbangan histori dan pertimbangan sarana. Kalau kami melihat dari pertimbangan pengembangan wilayah, pertama pengembangan wilayah, kedua jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin kalau kita meninjau usulan-usulan yang disampaikan oleh ketua-tua kita dulu sebagai kota kabupaten Setiati, itu atas pertimbangan di mana memang dulunya tentang mengusulkan ibu kota Kabupaten Rokan Hilir yang akan kita wujudkan itu antara Simpang Tanah Putih dengan Rimbo Melintang. Namun demikian, tidak juga kunci Inggris. Minta, jadi kita tidak ada jadi kunci Inggris sebahaya. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa kalau seandainya cepat diwujudkan kabupaten kita ini, yang terakhir untuk mewakili Kecamatan Tanah Putih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa beruntung sekali sebagai pemberi pendapat terakhir, karena kalau baru kita memasak, resep-resep sudah banyak diberikan oleh rekan-rekan terdahulu. Baiklah, kami dan kita semua agaknya sependapat bahwa tugas kita dalam masalah yang kita bahas ini itu adalah amat berat. Berat dalam arti kata mempunyai rasa tanggung jawab kepada segenap keluarga besar masyarakat, membentangi 5 kecamatan yang kita sebut tadi, dan calon menjadi 6 kecamatan mungkin nanti dengan mengangkatnya kecamatan Kujut. Jadi rasa tanggung jawab inilah yang hendaknya harus kita pikirkan secara berhati-hati, sehingga mereka sediakan daripada sarana dan prasarana maupun dari historis dan potensi-potensi lainnya, kami itu selalu mengakuinya. Mendukung konsep dari bapak orang tua kami itu Kecamatan Bagian Senembak dan juga rekan kami dari Kecamatan Rimba Melintang, bahwa yang paling cocok berdasarkan wawasan ke depan tadi dan pengembangan baik dari segi aspek pengembangan pembangunan, ekonomi, pemerintahan, itu tidak meleset lagi. Ibu kota tepat sekali strategis ditempatkan antara Simpang Tanah Putih dan Rimba Melintang tersebut. Kami beralasan bahwa selain daripada pengembangan ke depan, kita harus mengingat dengan Rimba Melintang. Dan memang kalau keputusan ini itu akan diterapkan dalam satu undang-undang. Nah, kalau kita mengusulkan berkalau-kalau sementara dan sebagainya, untuk merubah satu undang-undang ini memakan waktu dan proses yang sangat panjang. Jadi kami lebih baik kita mengusulkan di dalam keputusan kita, ibu kotanya tetap antara
Simpang Tanah Putih dan Lembah Melintang, dengan catatan bahwa operasional sementara itu kita laksanakan nanti bila SK-nya turun di bagian siapi api. Tapi tetap di dalam undang-undang itu sudah disebut kawasan ibu kota itu di daerah kawasan yang saya katakan tadi. Jadi ini bukan karena egois daerah kecamatan dan bukan berdasarkan fanatisme sempit, tapi berwawasan kita ke depan. Memang kita adalah bangsa yang menghargai sejarah, tapi kita mesti ingat bahwa jangan sejarah memasung kita menjadi statis. Sejarah kita hormati dan kita hargai, tetapi ingat jangan sejarah menambah kaki kita menjadi statis. Orang sudah maju ke depan, tapi oleh karena kita masih menghargai sejarah, akhirnya kita tertinggal berdasawarsa daripada daerah-daerah lain. Jadi untuk itulah kami tetap berprinsip usulan kita adalah antara Desa Ujung Tanjung sampai ke kawasan Lembah Melintang, kota kabupaten. Saya ulangi, kesimpulannya mewakili Bengkalis dan Dumai itu juga sementara menetapkan ibu kota adalah Bagan Siapi Api, namun tidak sebaiknya ada jalan keluar yang sama-sama, apa istilah orang sekarang nih, tak ado menang kalah. Nah, tak sodak main menang kalah. Istilah orang sekarang win-win. Win-win bukan win-loss. Kalau win-loss kalah menang. Tapi kalau win-win sama-sama menang, tidak jauh, sama-sama menang. Nah, kita cari persamaan, kita hindari perbedaan yang bisa memecahkan kita. Maka oleh karena itu, mungkin pada termen berikutnya saya ingin mungkin ada beberapa menyusun kabupaten dan ibu kota. Nampak seolah-olah berselisih. Contoh saja, barangkali saudara-saudara kita dari tingkat 1 yang pandai-pandai tadi kan memberikan data-data bagaimana yang kata ibu kota itu. Percaya orang Jakarta itu. Kau ingat ya? Iko kalau nak meletakkan di simpang itu, segitiga emas itu yang betul. Simpang Tanah Putih, simpang Benar, simpang Ujung Tanjung, ikut segitiga emas. Tapi yang bersejarah di situ Tanah Putih. Kalau diletakkan di Tanah Putih, di-nya itu jejaklah nama kita. Kota sejarah. Kono Ujung Tanjung, kono Lembah Melintang, kono simpang. So ibu kota tidak membicarakan sebesar itu ibu kota kecamatan. Yuk, hari yang itu undang-undang tuh. Kalau sama pusat pemerintahan itu dibagi di mana? Bisa. Alternatif itu nanti kalau kita nak menaik itu ke Tanah Putih, ke aku nak. Nak buat rumah sudah. Nak kemarin nak buat. Bau lagi. Itu Pak Ahli tahu. Berarti mau pindah Tanah Putih, lah aku nak kau buat itu. Nah, itu. Di Tanah Putih. Di bawah di cuma itu sudah. Mungkin nantinya penyampaian kami tidak cocok dan tak sesuai dengan pada bapak-bapak maupun adik-adik kami pada generasi muda. Kalau pandangan kami, saya pribadi, apa yang disampaikan dari 4 kecamatan tadi bersamaan. Kecamatan Tanah Putih, Kubu, Bagan Lembah, Lembah Melintang. Maksud dan tujuan kita semula adalah pemegaran pusat pemerintahan sementara. Ya, pusat kita sepakati bisa nggak di jalan tengah saja, Pak Juan, Pak Wan Mukhtar, dan Pak Yaya orang tua kita, dan rekan-rekan semua. Jam 17:08 maka nama ibu kota, nama kabupaten kita adalah kita sepakati Rokan Hilir. Dan untuk sementara waktu nanti kita cari kalimat yang sebaik-baiknya supaya aspirasi ini tertampung semua. Kita katakan sekarang pusat sementara pemerintahan adalah di Bagan Siapi. Di Bagan
sementara dari pusat mana yang lebih layak untuk dijadikan ibu kota. Demikianlah Bapak dan untuk sementara dapat kami laporkan pada kesempatan ini kepada Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Bengkalis bahwa kedudukan sementara daripada ibu kota kabupaten tingkat 2 Bengkalis yaitu berada di belakang SPAP, dan nama kabupaten yaitu Kabupaten tingkat 2 Rokan Hilir. Namun demikian, kami nanti akan lebih berbahagia apabila bapak-bapak yang hadir pada malam ini kami anggap adalah peserta yang sangat setia. Lain, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kiranya pada malam hari ini acara daripada Tugas kita itu telah selesai. Namun demikian, perjuangan kita masih berlanjut. Demikian kata-kata dari kami mewakili pada atas nama. Yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Haji Al-Karim Said. Kepada Bapak, silakan. Hadirin sekalian, selama tadi 78 tahun yang lalu di Jalan Tancen Ekstra yang kini dalam Belanda, saya dibesarkan di sebelah masjid raya yang belum siap. Di helikopter saya ambil. Kalau sehingga dalam hati kita selalu bertanya, kenapa dia dapat sepeda ini? Kenapa dia dapat membeli proyek 10 kilo sekali beli yang biasa 1 kilo? Itu sudah tidak memikirkan makan. Karena kebutuhan manusia itu yang utama, yang primer adalah makan. Kemudian sekunder, tersier itu tergantung pada nilai orang itu sendiri, nilai manusia itu sendiri. Orang yang berpendidikan tinggi kebutuhannya lebih banyak daripada orang tak sekolah. Nah, itu sudah jelas. Kalau saya bilang dengan mau bukan bisa minta ada itu supaya dengan orang, kita ikhtiar mati tulang. Saudara sekalian, kemudian bahwa kita yang berkumpul di sini adalah orang-orang Indonesia dari berbagai etnis turunan. Kita memperjuangkan bahagian dari kekuasaan Republik Indonesia. Perjuangan masyarakat Rokan Hilir dalam rangka pembentukan kabupaten daerah tingkat 2 Rokan Hilir yang alhamdulillah telah dibuka oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 yang pada siang hari ini. Kemudian kami menyambut baik atas hasil maupun keputusan yang telah diambil di dalam musyawarah ini, karena di samping memiliki arti penting dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga memberikan arti yang penting dalam meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat, terutama dalam menyusun pelaksanaan ekonomi yang nyata dan lebih luas di daerah tingkat 2, dalam rangka lebih meningkatkan percepatan perkembangan daerah dan memberikan sentuhan pembangunan secara optimal, sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya dapat segera terwujud, khususnya di daerah Rokan Hilir. Bapak-bapak ibu sekalian, Kabupaten daerah tingkat 2 Bengkalis dalam usianya lebih kurang 43 tahun, yakni sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1996 hingga saat ini tidak disangka lagi bahwa kemajuan dari berbagai sektor hasil pelaksanaan pembangunan telah membawa perubahan yang cukup berarti bagi kehidupan masyarakat di daerah ini pada umumnya
Namun, di balik berbagai keberhasilan dan upaya maksimal yang telah dilakukan, disadari masih belum seluruhnya dapat menjangkau dan memberi tingkat kesejahteraan yang sama kepada seluruh masyarakat. Bahkan tidak disangka bahwa masih ada masyarakat yang belum menikmati sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara lebih memadai, termasuk masih dirasakan terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi upaya menjaga ketertinggalan kita di bidang pendidikan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, serta masih banyak lagi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerah ini secara optimal. Saat masyarakat akan hadir pada hari ini dengan harapan kiranya hasil musyawarah ini nantinya dapat memberikan masukan-masukan berbagai bahan-bahan untuk melengkapi proses pengumpulan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Bapak Gubernur Kepala Daerah, dan para Bapak Menteri Dalam Negeri untuk diproses dengan ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kami akhiri sambutan ini dengan mengucapkan alhamdulillah, syukurillah, musyawarah besar masyarakat Kota Hilir pada malam hari ini secara resmi kami semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia serta memberi dan memberikan perlindungan kepada Allah kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian sekalian. Tanggapan kami selaku sebagai warga Tionghoa dalam menanggapi masalah sangat mendukung dengan perjuangan yang sudah dilalui oleh para pejuang orang tua kami yang terdahulu sejak tahun 1963. Dan di mana perjuangan ini adalah merupakan perjuangan lanjutan dari pejuang kami yang terdahulu. Dengan harapan dari perjuangan ini sehingga dapat membentuk suatu pemerintahan daerah yang otonom yang dapat melaksanakan pembangunan daerah yang lebih cepat sehingga dapat memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Mungkin Haji Ahmad Sarofi bisa menjelaskan tentang dinamika dalam pembentukan Kabupaten Daerah tingkat 2 Harapan Hilir. Ya, jadi musyawarah besar masyarakat Harapan Hilir di Bagan Sepapi ini berlangsung dengan suasana dinamis, demokratis, dan penuh kekeluargaan, sehingga keputusan-keputusan penting yang diagendakan oleh panitia Bubes dapat disepakati sepenuhnya dengan musyawarah mufakat tanpa harus mengambil keputusan dengan cara voting. Dan meskipun dalam tata tertib dimungkinkan pengambilan keputusan dengan voting, tapi seluruh peserta dengan lapang dada bisa menerima perbedaan-perbedaan pendapat itu sebagai bentuk hasanah daripada perjuangan Harapan Hilir. Ya, harapan kita tentu adalah perjuangan ini tidak terhenti di sini, justru ini merupakan titik awal daripada pemantapan perjuangan kita sehingga dalam waktu tidak terlalu lama apa yang diinginkan oleh masyarakat Harapan Hilir sejak 35 tahun yang lalu untuk menjadi sebuah daerah otonom insya Allah akan dapat terwujud.
Rupanya hal ini sudah dikreasi dari luas lagi. Kita saksikan sebuah penampilan hanya bukan jauh disumbangkan dari IKPS Dumai. Selamat menyaksikan.
jangan balik. Dalam sejarah jasa dan baktimu nyata sudah kau berjuang menjunjung marwah berbagai negeri rantau dan lembah taklim
Patri harimau roka, pesan amanahmu tak terurai, tak berarah, tak berbatas sampai. Tiada madah dan sandungan, tak bintang bersemak di dada, walaupun baktimu setara, ini hanya nisan pusara. Dengan syairku kalapkan, engkau pahlawan patut disebut andalan negeri bumi mertua. Tuanku Tambu